Ya, jadi mohon diperhatikan baik-baik. Nanti setelah selesai sesinya Mbak Maya akan berbalik ke saya. Saya akan sharing mengenai Roto BP yang kita akan jalankan di Surabaya secara offline. Ya, karena masih banyak banget pertanyaan ke saya mengenai mekanisme dan lain sebagainya, ya. Oke, waktu selanjutnya saya persilakan Mbak Maya, kita beri plus ke Mbak Maya. Terima kasih Jojo. Thank you. Gak kerasa ya Bapak Ibu ya, udah nyampe ke series 4 aja ya. Rasanya baru kemarin dari tim building Jojo launching efficient leadership program ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Jojo, Bapak Ibu, saya akan mengawalinya dengan merefresh program RDB untuk memastikan bahwa semua leader di tempat kita semuanya itu punya pemahaman yang benar dan sama ya. Jangan sampai program ini lewat begitu saja padahal ini luar biasa bagus ya. Oke. Selanjutnya, oke. Nah, ini ya, Bapak Ibu, ini adalah flyernya ya. Ini adalah flyer yang tadi di Jojo, RDB, Recruitment Development Booster 2.0 yang seri 2. Emang ada seri 1. RDB ini awal sekali muncul bulan apa Bapak Ibu? Bulan Mei ya. Pertama kali inisiatif ini muncul itu bulan Mei dan per Agustus ada pembaharuan, penambahan fitur ya. Yang mana satu, kalau sejak di launching bulan Mei, kalau Bapak Ibu merekrut LP yang LP-nya ngambil program Next, apakah Bapak Ibu sebagai perekrut mendapatkan RDB? Jawabannya tidak dapat. Kabar bagusnya yang 2.0 dapat yaitu 20% bahkan bisa sampai dengan 10 juta setiap kuartal ya. Oke. Nah, saya coba langsung saja ya kita lihat apa itu RDB yang versi 2 ya atau 2.0 adalah suatu inisiatif yang menambahkan overriding atau income bagi rekruter. Karena judulnya rekruter, berarti berlaku untuk siapa saja Bapak Ibu? Untuk perekrut, terserah mau yang rekrut LP, BP maupun SBP ya, siapapun yang merekrut. Kemudian ini diberikan untuk rekruter yang merekrut tadi ya, untuk memaksimalkan income. Oke. Kemudian hanya untuk, nah ini Bapak Ibu ya, ini loh yang paling bawah ini harus digaris bawahi ya. Saudara kita yang ada di GE tidak mendapatkan inisiatif ini. Ini hanya untuk Bapak Ibu yang berada di branch. Oke? Selanjutnya ya. Nah, hal baru apa? Tadi sudah sempat tak sampaikan ya. Ini bisa diangkat. Nah, oke, ya. Oke ya. Hal baru apa dari RDB 2.0 ini ya? Yang pertama, dari sisi override. Dari sisi override ya, ini ada dua opsi. Opsi satu, opsi dua. Kalau mau mendapatkan override yang 50% ya, maka kita tinggal lihat mau 50% override tambahan dengan per kuartalnya 5 juta atau 10 juta. Caranya adalah kita lihat dulu ya. Nah, ini caranya. Caranya hanya ikut sprint to sales yang diselenggarakan oleh teman-teman trainer. Hanya itu saja bedanya. Jadi contoh, misalkan Bu Gleni, saya mau mengoptimalkan income saya dari program RDB yang per kuartalnya 10 juta, yang 50%. Berarti Bu Gleni punya peluang satu agent yang direkrut Bu Gleni
berpotensi mendapatkan 40 juta dalam setahun. Kalau Bu Gleni merekrut 5 orang dalam setahun, 5-5-nya dapat RDB, berarti Bu Gleni setahun dapat berapa hanya dari 5 orang itu? 200, betul. Dengan catatan agen barunya dikawal supaya mengikuti sprint to sales. Kalau domisili di Surabaya atau di kota-kota yang ada kantor Manulife harus offline. Kalau yang berdomisili di luar kantor Manulife boleh online. Oke ya. Detailnya nanti silakan direct konsultasi ke Diana. Sampai sini oke? Maya, tapi ini bener-bener enggak bisa ikut sprint to sales. Gimana dong? Tetap perekrutnya tetap dapat cuan, tetap dapat extra override. Tetapi per kuartalnya enggak bisa 10 juta. Per kuartalnya adalah 5 juta. Selisihnya berapa persen sendiri? 100% sendiri. Yang harusnya dapat 10 juta hanya dapat 5 juta ya, tapi tetap dapat. Oke? Sampai sini clear ya? Pemahamannya sama ya? Nah, selanjutnya yang tadi saya bilang banget di awal, kalau RDB seri pertama, kalau ngerekrut agen yang statusnya next, perekrutnya nggak dapet. Tapi yang sekarang dapet. Tapi nggak bisa 50% ya. Dapatnya yang 20%. Dan tetap bisa per kuartalnya memaksimalkan 10 juta tadi. Ya. Oke. Sampai sini clear ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang tanya, Maya LP 390 untuk ke next kan sudah nggak ada. Betul. Terakhir adalah agen-agen yang joinnya bulan Mei. Tetapi bukan berarti program Next hilang. Program Next tetap ada. Cuman caranya kembali seperti persyaratan awal dulu, ya. Dan di bulan Agustus ini akan rilis memo financing terbaru. Akan rilis ya bulan Agustus ini. Nanti kalau sudah keluar, tolong dibaca yang baik. Kalau kurang paham bisa tanya ke kita. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu ngerekrut Next dapat RDB? Dapat ya. Oke, kalau gitu RDB itu syaratnya apa saja sih supaya perekrutnya dapat extra override? Syarat yang pertama, ini untuk ketentuan Agustus sampai September, agen-agen barunya menang Bangkok. Syarat Bangkok apa? 3 case 50 juta APE ya, dan harus ikut sprint to sales, betul. Plus ikut LPT. LPT itu yang full online setiap hari Jumat. Jumat besok ada LPT kah? Ada ya. Kalau yang pagi Jumat besok LPT berapa? 2. Berarti udah disimak sama Bu Risna flyernya ya. Oke, jangan sampai ketuker-tuker ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi RDB ayo dimaksimalkan ya. Ini hanya rangkuman aja yang sudah sering kita sampaikan di meeting-meeting ya. Intinya pokoknya kalau kita rekrut agen, agennya bisa memenuhi RDB, tinggal dibagi 2. Kalau ambil financing, maka perekrutnya bisa 2. Kalau dia ikut S2S, dapat 20% yang 10 juta. Kalau enggak ikut S2S, dapat 20% yang 5 juta. Kalau yang agent yang direkrut adalah agent biasa, kalau dia ikut S2S dapat 50% 10 juta. Kalau enggak ikut S2S dapat 50% 5 juta. Udah gitu doang ngapalinnya. Ya. Perhatikan extra overriding RDB ini tidak dibayar bulanan ya. Yang dibayar bulanan itu adalah overriding kompensasi. Kalau LP 25, BP 50, SBP 100 itu bulanan. Tapi kalau ini dibayarkannya tiap 3 bulan sekali ya. Nah itu saja, sebelum saya kembalikan ke Jojo, silakan ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah.
Semoga semua leader-leader kita di Region 2 semua dapat income maksimal dari program RDB ya. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya close, saya reminder. Jangan lupa yang punya agen bulan Mei, maka terakhir untuk LP390 lanjut ke next, terakhirnya bulan ini. Untuk mendapatkan Bangkok, terakhirnya juga bulan ini ya. Ingat, siapapun yang punya LP bulan Mei. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya berikan waktunya kembali kepada Jojo. Oke, kita beri plus sekali lagi untuk Mbak Maya. Oke. Ada yang nggak terima setelah Mbak Maya ngomongin Bangkok, ada yang nggak terima langsung bisik. Ingetin, Syariah Summit, Syariah Summit. Iya. Syariah Summit syaratnya apa Bapak Ibu? 50 juta FYP. Terus harus aktif 3 bulan berturut-turut. Jadi setiap bulan ada case ya. Nggak boleh cuma 3 case selesai 1 bulan aja, tetapi setiap bulan harus ada case. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sekarang akan bahas sedikit tentang Road to BP program. Road to BP program yang new gen ya, itu sudah dibuka pendaftarannya. Hari ini setelah kelas nanti akan saya blast lagi. Kita mau untuk pendaftarannya itu saya majukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena minggu depan saya seminggu full di Jakarta, jadi nggak mungkin bisa terima berkasnya juga. Kita tungguin Bapak Ibu sampai dengan hari Jumat besok. Nanti saya akan blast dan saya akan reminder untuk pengumpulan formnya. So far yang sudah masuk ke saya sekitar 10 pendaftar. Ya, 10 pendaftar kurang lebih yang sudah masuk formnya ke saya. Nah, kita tungguin sampai nanti di hari Jumat. Nah, Road to BP program ini apa sih gitu ya? Sekedar reminder lagi, jadi Road to BP itu adalah program untuk para LP. LP-LP-nya list namanya sudah saya berikan di grup. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nama-namanya siapa saja yang terdaftar sebagai aspiran atau bisa untuk ikut program ini. Ada dua file. Yang pertama berdasarkan dari data monitoring promosi kita ambil 50%. 50% ini gimana, Jo? Kita tahu bahwa kategori atau syarat menjadi seorang BP itu ada 4. Apa aja? Produksi pribadi 50 juta, produksi tim total 300 juta, punya 2 QLP dan PPR minimal pribadi 80%. Seandainya dia PPR-nya 100% dan dia sudah ada 50 juta produksi pribadi, maka dia dinyatakan sebagai skornya 50%. Tinggal dia menggenapi yang QLP dan total APE 300 juta. Yang kedua adalah potential leader. Potential leader ini berdasarkan apa? Berdasarkan data dari grup. Jadi Manulife Group itu menganalisa LP-LP yang punya potensi untuk jadi leader dari sisi pekerjaan sebelumnya, dari timnya segala macam. Ya, itu boleh juga daftar. Saya udah kasih juga ke di grup leader juga, di para founder juga sudah saya berikan. Jadi mohon bantuannya teman-teman leader di sini untuk bisa melihat kembali nama-nama calon anak yang bisa kita masukkan ke dalam kelas. Nah, nanti kelasnya itu total ada 6 sesi, ya. 1 bulan 2 sesi. 1 bulan 2 sesi. Nah, nanti kelasnya itu adalah interaktif, ada case study seperti itu ya. Ini karena offline, aman ya. Nanti yang versi online kita akan buka kemungkinan nanti jalan di September pertengahan. Kemungkinan. Ada online, tapi untuk luar kota, Bu. Nasional, itu kita kasih untuk nasional. Nah, rewardnya ya. Rewardnya. Sebelum ke reward, lihat ini dulu. Ini adalah jadwal trainingnya. Kemungkinan besar yang tanggal 2 ini akan saya geser ya. Karena di tanggal 2 itu ternyata ada billionaire meeting. Tanggal 2 Oktober, sorry, tanggal 2 Oktober.
Yang sesi ketiga itu kan tanggal 2 Oktober. Kemungkinan akan ditukar jadi 16, yang 16 jadi 23 karena 2 Oktober itu ada billionaire meeting. Nanti saya revisi sekalian, saya belas ulang untuk flyernya. Oke. Jadi 6 sesi ini, sesi kedua akan bicara tentang branding, yang ngajar nanti dari tim trainer. Yang sesi ketiga bicara tentang rekrut, nanti kita akan panggilkan ekspertis rekrutmen kita, Ibu Nurul Maya ya. Yang mana orangnya? Yang ini ya. Mbak Mai, tolong Mbak Mai di-admit Mbak Mai. Ya. Oke. Ya, yang mundur satu sesi aja, Bu. Jadi nanti Oktober itu 16 dan 23. Ya, Novembernya aman, nggak terganggu. Hari Kamis terus, Dok, aman. Jadi 2 minggu sekali. Sip. Enggak, tak ganti. Iya, karena nanti rebutan ruangan juga nanti saya, Dok, ya. Siang ya. Jam 1. Nah, next Mbak Maya. Slide-nya. Nah, untuk reward, ini yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi semoga setelah selesai kelas ini teman-teman leader itu jadi lebih paham gimana cara dapetin rewardnya. Intinya adalah reward untuk LP maupun reward untuk leader itu sama. Aturan main atau kunciannya sama. Yang pertama adalah anaknya hadir 6 sesi, wajib, dan promosi. Kita tungguin promosinya sampai nanti di Januari 2026 alias dia selesai target di Desember. Pertanyaannya, Jo dia baru ikut 2 sesi ternyata dia di Oktober promosi, boleh nggak? Boleh. Tapi tetap harus ngikutin kelasnya sampai selesai. Oke. Untuk si LP-nya kalau dia datang 6 sesi dan dia promosi, maka dia akan dapetin 6 juta. Ya, buat dia. Untuk leadernya akan dapat berapa? Leadernya bisa up to 5 miliar 5 million. 5 juta ya, 5 miliar. Si akeh nih ya. Tulisannya Mio jadi baca dek kene ini rada angel ya. Maksimal 5 juta. Kenapa? Karena kalau leadernya itu datang kurang dari 4 sesi, maka leadernya cuma dapat 2,5 juta. Kalau leadernya datang 4 sesi, 5 sesi, 6 sesi, maka akan diberikan 5 juta. Asalkan tadi balik lagi, syaratnya anaknya harus datang 6 sesi dan promosi. Ibunya ikut juga di kelas. Harus mendampingi. Kenapa? Karena ada tambahan reward lagi buat LP-nya, itu challenge. Jadi semacam apa ya, kalau kita bilang tuh gampangannya dikasih tugas, ada duitnya. Setiap tugas itu ada uang-uangnya. Pertanyaannya gini, Jo, aku ikut kelas tapi aku nggak ngerjain tugas, boleh nggak? Boleh, tapi nggak dapat 4 jutanya. Gitu ya, boleh. Lalu tambahan lagi untuk LP dan leader ini ada tambahan namanya additional QLP. Maksudnya gimana? Additional QLP itu gini, syarat untuk promosi tadi berapa QLP? 2. Ternyata si LP ini, misal saya merekrut Bu Leni. Bu Leni ikut kelas, ternyata sebelum ikut kelas sudah punya 1 QLP. Terus pada saat selesai kelas sampai promosi, itu ternyata punyanya jadi 3 QLP. Kan ada tambahan 1 QLP dari syarat ya. Maka ketambahan 1 QLP ini kita kasih tambahan reward 500.000. Per 1 QLP maksimal 4 QLP yaitu 2 juta. Untuk leadernya, untuk saya sebagai leadernya Bu Leni akan dapetin berapa? Pertambahan 1 QLP dari timnya Bu Leni, saya akan dapat 250.000 maksimal 4. Jadi 1 juta. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi total untuk LP-nya itu bisa dapat maksimal, kalau dia mau maksimalkan semua bisa dapat 12 juta. Kalau untuk leader bisa dapetin 6 juta. Ini rewardnya untuk leader, bukan untuk perekrut ya Bapak Ibu. Misal, saya merekrut Bu Leni merekrut Bu Risna.
Yang ikut kelas Bu Risna, yang promosi Bu Risna, rewardnya ke siapa? Saya, bukan ke Bu Leni. Terus Bu Leni dapat apa? Dapat ucapan terima kasih. Jadi Bu Leninya juga harus naik promosi dulu sebelum anaknya promosi supaya tetap dapat overridingnya 25% kan masih dapat gitu. Karena ada yang kayak gitu, timnya Bu Lina ya. Dan ya Bu Lina tanya saya ya, Bu Lina punya LP, LP-nya punya LP lagi. Ya kayak tadi, yang masuk namanya itu adalah LP yang bawahnya gitu. Nah, kalau yang ininya nggak promosi, yang dapat ya Bu Lina. Tuh, makanya harus cepat promosi untuk LP perekrutnya tadi. Gitu. Kalau enggak pasti akan rugi dianya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk ini, teman-teman? Aman? Yang sudah mengumpulkan form itu Bu Indra, terus timnya Bu Shirley tadi siapa ya? Ya, directnya Ibu Egriter ya. Terus dari Eagle tadi langsung, wah ini Eagle bancaan loh. Eagle ngumpulin 4 loh. Directnya Bu Lisra itu rencananya 3 ya Bu. Direct Bu Lisra 3, Bu Mon 1. Rencana satu lagi ya, 2. Ya. Hah? Boleh, boleh tak tungguin sampai Jumat. Makanya ini lagi supaya ingat. Ya ada nggak di list nama? Kayaknya punyanya Success One ada beberapa Bu masuk namanya. Ya. Nah, pertanyaannya Bu Lina, LP-nya datang tetapi nggak genap 6 sesi. Secara reward nggak dapat Bu, tetapi boleh tetap masuk kelas, nggak saya usir kok Bu. Leadernya tidak harus 6 sesi, tetapi LP-nya harus 6 sesi. Nggak peduli Bu. Sales to Success itu urusannya sama Ibu Mahdiana Bu. Iya, nanti tanya sama dia ya. Jadwalnya kayaknya juga September dia. Nggak bisa Bu, yang namanya harus terdaftar di situ. Gitu. Gini, Jo, aree nggak ada namanya diundak di listnya Jo. Boleh nggak aku mengajukan? Ajukan dulu nanti biar saya sama teman-teman manajemen itu review ya. Gitu ya. Kenapa sih teman-teman gini? Kenapa kita dalam tanda kutip itu kita memperketat orang-orang yang ikut? Kenapa? Karena kita mau benar-benar mereka itu masuk ke kelas itu adalah orang-orang yang niat gitu ya. Niat. Iya, betul. Nah, berikutnya kapan? Berikutnya rencananya Bu baru tahun depan memangnya. Gitu. Karena kita jalanin 6 sesi ini udah 3 bulan, Bu. Gitu. Nah, yang timnya Ibu kan pasti nggak bisa tuh satu. Nah, makanya nanti kita akan bukakan sesi online-nya, tetapi please nanti kalau sesi online pun harus datang, nggak boleh bolong. Gitu. Ada online yang nanti rencananya sih yang tadi saya bilang. Tapi tetap 6 sesi. Nah, iya. Padahal sama Bu Ima mau di itu kan mau naik kan? Bu Syani ya, Bu Syani. Iya betul. Kalau mau naik naik aja. Kalau memang tidak bisa datang 6 sesi mau gimana gitu kan? Ini kan istilahnya kan tambahan gimmick buat LP kita. Buat LP kita dan buat kita sebagai leader. Pertanyaan berikutnya gini, Jo ini hitungan 5 juta dan 1 juta untuk leader ini per satu orang atau per satu sesi, satu batch? Satu batch itu maksudnya selesai 6 seri, pokoknya aku ada satu yang promosi, aku dapat 6 juta atau
per satu orang yang promosi di dalam kelas itu yang directku, aku dapat 6 juta per orang. Jadi kalau tadi Bu Lisra itu memasukkan 3, amin. Kalau 3-tiganya promosi, Bu Lisra punya peluang dapetin 18 juta. Nah, luar biasa toh? Lumayan toh? Bu Eni, Ko Momo, Ko David tadi juga udah saya japriin tuh orang-orangnya gitu kan. Silahkan diajak diskusi timnya, kasih jadwalnya gitu kan. Nah, langsung didaftarkan. Promosi maksimal di Januari, betul. Poin MMBC tetap dapat ya. Oke, ini ya. Jadi nanti, sorry, hadir penuhnya 6 sesi, nanti saya revisi lagi. Jadi kumpulin formnya maksimal di 22 Agustus, ya. Bentuk fisik boleh, bentuk PDF dari Sekprinnya juga boleh, ya. Terus ada challenge untuk aktivitasnya, ini challenge-nya. Jadi dia bikin konten, dia tambahin NR2, ada LP390-nya, ada video presentasi, terus dia bikin visi misi 3 kali monthly one-on-one coaching gitu ya. Kenapa ada challenge-challenge ini? Karena kita mau mereka itu juga prepare untuk jadi leader. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi lebih clear ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Lebih clear nggak nih? Karena ini lumayan nih mencakup sekitar 40-an leader yang di sini. Jadi lebih clear, kalau nama-nama anaknya sudah ada di list, silahkan diajak ngobrol anaknya. Yuk, mau ikut kelas ini enggak? Ya, karena ini memang kelasnya tahun ini cuma bisa sekali tok sih jalannya. Kalau yang offline, nggak mungkin 2 kali. Nggak sanggup yang ngajarnya ya. Karena offline semua 6 sesi. Nanti yang online itu kita akan sama-sama dengan tim Region 1. Jadi gabungan dengan Region 1. So far Region 1 hari Kamis besok akan jalan Jakarta dan Bogor, seingat saya itu 56 orang. Jakarta, Bogor, pokoknya Jabodetabek ya. Itu 56 orang yang pendaftar gitu. Nggak ada Bu. Offline-nya hanya 2 tempat, Jakarta dan Surabaya saja. Malang pun enggak. Ya itu Bu, karena 6 sesi ya Bu. Saya nggak mungkin 2 minggu sekali ke Malang juga sih Bu. Iya. Ya, yang ngajar cuma saya. Yang ngajar cuma saya, nanti kolaborasi di sesi kedua sama sesi ketiga aja. Gitu. Oke, nanti ini decknya akan saya kirimkan juga ke teman-teman ya di grup. Pokoknya nanti flyer revisinya tanggalnya ganti, plus pengumpulannya kapan, plus decknya ini nanti bisa teman-teman baca, boleh juga ditunjukin ke timnya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Metri ya di 2 minggu yang lalu. Oke? Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Hari ini kita ngomongin tentang activities, ya, tentang activities. Nah, ini pertanyaannya jangan dimasukkan dalam hati, tapi direnungkan saja ya. Pertanyaannya, apakah Anda merasa stres hari ini? Ya, stresnya kenapa kira-kira? Atau enggak stres belas cu? Enggak, soalnya sih tanggal 20. Nah, stres belum ada produksi. Hah? Iya, gak produksi gak gajian. Kalau timnya nggak produksi kita juga nggak dapat OR, betul nggak? Ya kan? Jadi stresnya karena memang ujung-ujungnya kita ngomongin tentang duit gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kita ngomongin tentang duit, berarti ngomongin tentang aktivitasnya dulu Bu, gitu ya. Terkadang itu di luar sana sih, di luar sana, nggak di sini ya. Di luar sana, leader itu pada saat ketemu sama agentnya,
Nanyanya gimana? Ya, Pak, wis closing. Ya. Pertanyaannya bukan nanyanya, mestinya nanya gimana? Aktivitasmu ngapain aja? Selama 1 minggu, ya planningmu apa nih untuk minggu depan gitu kan? Ketemu berapa orang, call berapa orang, ketemunya berapa orang, presentasi ke berapa orang. CMP, ya, call meet and presentation. Setelah itu baru ada hasilnya. Nggak ujuk-ujuk jadi hasil. Kalau ujuk-ujuk jadi hasil itu berasa kayak ngepet, ya. Tiba-tiba muncul duitnya gitu kan. Nggak ada prosesnya, tiba-tiba ada hasilnya. Ya, sometimes memang teman-teman, saya paham bahwa teman-teman leader itu bisa mengalami yang namanya stres gitu ya. Semua orang bisa stres. Maksudnya gini nih teman-teman. Stres itu kenapa sih? Ada rumusnya ya. Stres itu karena ada pressure, tekanan ya. Tekanannya lebih tinggi daripada resource atau sumber dayanya kita. Ya. Sumber daya itu di sini maksudnya gimana? Bisa dari tim kita. Misal, kita seorang BP, tim kita cuma 2 orang, LP kita cuma 2 orang. Ibaratnya itu setiap hari kita akan manage 2 orang ini, si A dan si B, si A dan si B, terus aja gitu ya. Nanti lama-lama anaknya gini, aku lagi. Ya memang karena cuma punya 2, gitu ya. Jadi yang diuplek ya cuma 2 orang ini aja. Berbeda halnya kalau misalnya kita itu punya tim ada 10, si A sampai si J. Hari ini kita nanyain si A si B, besok si C si D, terus gitu ya. Jadi kan lebih banyak variasinya gitu ya. Jadi istilahnya itu kita yang orang yang kita manage itu banyak. Jadi nggak cuma manage 1 2 orang yang menyebabkan kita hari ini nanya si A si B, besok nanya si A si B. Karena resource-nya. Jadi salah satu penyebab stres itu adalah karena memang resource kita atau sumber daya kita itu yang harus ditingkatkan. Setuju atau setuju banget? Setuju banget ya Bu Risna, kayaknya mau curhat Bu Risna ya. Bu Risna timnya banyak loh padahal ya kan. Masih ada yang bisa hari ini yang dihubungi Bu Neni dan Bu siapa gitu kan. Besok Ibu siapa dan Ibu siapa. Masih ada orang yang diupleki gitu kan. Kalau timnya masih kecil ya memang itu kendalanya. Resource-nya yang kurang. Nah, kalau kita mau ngomongin tentang leader, leader itu punya role and responsibility, ya, punya tanggung jawab dan punya perannya seperti apa sih, ya? Ada 2. Kita tuh bisa berperan sebagai manajer dan sebagai leader. Perbedaannya apa manajer dan leader? Bedanya apa? Ada yang mau share? Bedanya manajer sama leader apa? Dari namanya aja udah beda. Apa bedanya? Ya, Bu, Bu Chandra. Manage. Manajer memanage, kalau leader Bu, mengelit. Pemimpin. Kalau manajer memanage, artinya mengatur atau gimana Bu maksudnya? Membuat susunan, membuat sesuatu timingnya, manajemen waktunya, time frame-nya. Kalau leader, Itu mengarahkan. leader mengarahkan. Oke. Mengelit ya atau menjadi pemimpinnya. Kita coba lihat ya. Manajer itu ngomongin tentang tadi benar katanya Bu Chandra, tentang tugasnya, termasuk salah satunya adalah manage waktu, manage aktivitas. Itu tugasnya kita, perannya kita sebagai seorang manajer. Kalau leader ini yang kita lakukan setiap hari sebagai leader adalah manage tim kita, orang-orang kita. Jadi memang harus mix gitu ya. Kita itu peran sebagai leader ya, kita manage juga, terus kita juga ngelit tim kita.
Itu penting juga. Kalau leader nggak punya manajemen waktu yang baik, itu juga nggak bagus. Kenapa ya? Nanti bisa hari ini sudah janjian sama agent kita nemenin join fieldwork, ternyata di jam yang sama ternyata kita ada meeting tim. Nah, ya, jadi bingung ya mau ikut yang mana kecuali meeting timnya online dan ketemu sama calon nasabah juga online. Dia tinggal duduk. Tapi kalau harus ketemu secara offline ini yang perlu di manage. Salah satunya seperti itu. Manage waktu, manage aktivitas. Manage aktivitas ini juga bukan cuma manage aktivitasnya kita sendiri, tapi juga tim. Ya, kalau kita ingat lagi review di sesi yang ketiga, Mas Bu Anda itu punya timnya Bu Anda ada ya beberapa di sini. Bu Anda itu punya aturan, aturan ya, punya challenge buat timnya. Itu closingnya atau close off-nya tanggal berapa, Bu Risna? Tanggal 10. Kenapa? Bu Anda itu punya tanggal 10 sebagai close off untuk dirinya sendiri dan timnya, leader-leadernya. Kenapa? Supaya dari tanggal 11 sampai akhir bulan itu masih punya waktu untuk bantuin timnya, untuk join field, terus mungkin mau bikin kayak small gathering dengan timnya, itu juga masih bisa. Itu manage waktu. Nah, itu memang salah satu peran dari seorang leader. Nah, tadi sudah ngomongin tentang perannya leader. Boleh dong share bagaimana aktivitas di timnya Bapak Ibu. Bu Ima, boleh share nggak Bu Ima? Aktivitas di timnya Bu Ima. Secara satu agency full sama mungkin directnya Bu Ima dan tim-timnya Bu Ima gimana? Pasti ada meeting untuk seluruh Satu tim, distrik ya, satu distrik namanya, oke. ya, satu distrik pasti ada meeting, ada one on one. One on one ini ke siapa Bu? One itu ke direct saya juga untuk tim yang mungkin yang membutuhkan one on one dengan saya. Oke, terus? Terus ada meeting untuk leader, khusus leader aja. Meeting khusus all leader diamond. All leader. Oke. Ya, itu udah rutin, sudah ada hari-harinya, jamnya. Terus juga ada seperti BOS, itu pasti ada kegiatan itu. Baik BOS secara full team maupun BOS secara masing-masing ini ya, masing-masing branch. BOS secara satu Satu diamond semua diamond. maupun masing-masing brand ngadakan Masing-masing juga ya Bu. BOS atau table talk. Oke, itu secara rutin Secara aktivitasnya. rutin aktivitasnya. Pertanyaan berikutnya Bu, cara memanage anak-anak timnya Ibu gimana Bu? Sudah ada agenda. Ada agendanya ya. Di grupnya Diamond tuh pokoknya muncul tuh ya jadwal meeting ya. Kalau bisa tuh sekprinya tuh nulis kegiatan hari ini tanggal 20 Agustus ya. Munculin semua. Satu, ada training apa untuk siapa, training apa untuk siapa, kita meeting apa ya, ada semua. Setiap hari juga ada. Setiap hari ada reminder, ada kontes-kontesnya di reminder. Oke, Bu, pernah nggak melakukan monitoring aktivitasnya itu sampai detail itu misalnya gini, di direct ya, direct Ibu ya. Misalnya satu hari ini kamu harus laporan, misalnya satu hari ini call berapa orang, ketemu berapa orang, pernah nggak Bu? Itu kalau di saat one on one. Oh, saat one on one. Jadi kita sudah tentukan. Oke. Ini apa yang harus dilakukan aktivitasnya sehari ketemu berapa orang. Oke. Itu sesuai sama masing-masing orang kan. Kemampuannya setiap orang berbeda-beda. Jadi pada saat one on one itu mereka punya planning dan apa yang sudah terjadi hasilnya apa gitu ya Bu ya. Oke, thank you Bu Ima. Kita beri plus dong buat Bu Ima. Ya. Jadi di tim Diamond ini sudah jalan tuh yang model kayak gitu. Salah satunya memang one on one. Jadi memang di timnya Bu Ima itu ada one on one dengan direct maupun dengan tim yang mungkin lagi butuh pertolongan dalam tanda kutip gitu ya Bu ya, atau memang butuh untuk di monitoring. Oke. Thank you Bu Ima. Next. Nah, kira-kira dengan aktivitas-aktivitas yang seperti
yang sudah dilakukan sama teman-teman di timnya, ada efek samping nggak? Kalau dari Bu Listra, Bu Listra timnya juga banyak kegiatan soalnya. Ikut meeting dari timnya Bulani secara seluruhan gitu ya Bu ya. Terus dari Eagle sendiri, silakan Bu. Kalau saya lebih banyak one on one. Oke, Saya lebih suka one on one. Karena setiap orang itu ada masing-masing dan itu masih ada kekurangan sih saya karena belum terjadwal yang benar gitu loh. Tapi banyak kali saya akan langsung saya masuk secara pribadi. oke. Biasanya gitu. Biasanya pada saat one on one itu membahas apa Bu? Dan setelah one on one itu hasilnya seperti apa? Biasanya kalau saya lihat ada agent yang menurut saya ini potensi dia mau ke manajer tapi kalau dibilang langsung itu dia nggak mau. Jadi saya mesti perlu untuk pendekatan sampai dia merasa oh iya aku mau gitu. Sehingga baru saya buka untuk produksimu kurang sekian dan gitu-gitu. Oke, jadi istilahnya buka mindsetnya dia dulu ya Bu ya. Jadi mengosongkan, bukan mengosongkan pikiran ya, mengosongkan gelasnya dia dulu, dibukain dulu pengertiannya kenapa dia harus begini-begini, setelah itu baru kita kasih monitoringnya, gitu ya Bu ya. Oke, setelah itu akhirnya daftar kelas gitu ya Bu ya. Hasilnya daftar kelas, karena memang nggak semua orang itu eh, suka di one on one. Saya pribadi juga nggak suka sih Bu. Gitu ya. Karena ujung-ujungnya ngomongin one on one itu bukan ngomongin tentang gimana perasaanmu hari ini, bukan. Ya, kalau sama leader kita ya, biasanya ujung-ujungnya jadi aktivitasmu ngapain aja? Hasilnya apa gitu kan? Padahal sebenarnya sesi one on one atau sesi coaching itu kita bukan ngomongin tentang aktivitas tetapi ngomongin dulu kondisi anak kita ini sekarang kayak gimana? Happy kah? Gitu kan? Lagi happy nggak happy? Kita kan harus tahu dulu supaya pada saat kondisinya nggak happy jangan dikasih kenyataan yang jelek-jelek dulu, dihibur dulu gitu kan ya, dihibur dulu, diajak ngobrol dulu, intinya seperti itu. Nah teman-teman, penting nih ya, yang pertama kita tuh harus mengidentifikasi ada gap antara aktivitas sama performance. Maksudnya gimana Ju? Contoh misal kita lihat tadi misalnya dari hasil one on one tadi ya, Bu Ima sudah lihat nih, oke, kamu kan planning aktivitas, kamu mau ketemu 1 minggu ini ketemu sama 20 orang misal. Oke. Kenyataannya kamu ketemu nih sama 20 orang. Oke, ketemu 20 orang, setelah itu kamu berhasil presentasi sekian orang, sekian orang. Nah, tetapi ternyata resultnya itu misalnya tidak berhasil dapat case, gak ada closingan. Oke. Berarti kita bisa mengidentifikasi. Identifikasi ada 2 kalau saya ya. Yang pertama memang karena dia skillnya belum nyampe. Perlu upgrade skillnya, bukan skill ya, skill. Kemampuannya dia. Atau bisa jadi karena knowledge-nya dia belum dapat. Belum belum pede jualan misalnya. Belum tahu produk. Itu kan jadi satu kendala juga kan buat tim kita. Benar nggak? Kita harus identifikasi. Jangan-jangan pada saat dia presentasi, kenapa nggak jadi closing? Karena dia nggak ngerti produknya. Atau dia nggak berhasil mengidentifikasi kebutuhan nasabah. Itu sering terjadi di agent-agent baru terutama. Tapi nggak menutup kemungkinan agent-agent yang lama juga mengalami kendala yang sama. Identifikasi dulu. Yang kedua, tentukan aktivitas penting apa aja yang perlu dimonitor. Misal, kita mau dia untuk karena dia goalnya misalnya dia mau jadi MDRT atau misal dia mau jadi leader, gitu kan? Kita kan bantu monitoring. Setelah itu, ternyata setelah kita evaluasi, loh kok kayaknya kamu tuh nggak mendekati ke arah goalmu ya? Dievaluasi kan? Baru kita lakukan apa? Oke, berarti aktivitas-aktivitas apa nih yang penting harus kamu lakukan, yang harus kamu lakukan terlebih dahulu, baru kamu mungkin melakukan aktivitas yang lain. Contoh, misal dia mau mau dapetin
jadi leader. Perlunya apa? Kita tahu nih kualifikasinya adalah dia perlu QLP, perlu APE gitu kan. Berarti dia harus fokus ke ranah yang mana. Kalau misalnya dia memang secara produksi pribadi nih oke, nggak masalah, berarti dia punya problemnya di QLP-nya. Berarti yang fokus dia adalah dia harus rekrut. Kalau dia ngomong aku tuh rekrut gampang, tapi penjualan pribadiku yang belum nyampe 50 juta, toh ya dia nggak bisa promosi loh. Harus tetap produksi pribadi 50 juta. Berarti kita fokus apa? Kita fokus nemenin dia untuk join visit atau join field supaya dia dapat 50 juta pribadi. Itu aktivitas utamanya dia dulu. Setelah dia dapetin, baru kita bantuin aktivitas yang berikutnya. Misalnya mengaktifkan agent-agent yang udah direkrut. Contoh misal seperti itu. Jadi fokus dulu nih ke aktivitas-aktivitas yang penting yang kita bisa monitor untuk mencapai goalnya dia. Ya, jadi saya yakin teman-teman di sini punya agent baru, diajak ngobrol untuk tahu goalsnya dia apa. Kita kasih misalnya nih, oke kita tuh kalau di Manulife itu ada tripnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dicapainya kayak gini, gini, gini. Nah kira-kira kamu goalsnya mau yang mana dapatnya? Gitu kan? Setelah itu baru kita monitoring. Bahkan kita juga bisa breakdown kekurangan targetnya dia. Ada dari report kita lihat kekurangannya sekian, berarti kita karena kita mau mendapatkan signature trip. Kita masih ada di bulan 8 nih sekarang, berarti kurang sekitar 4,5 bulan lagi. Oke, 4,5 bulan ini kamu harus kejar setiap bulannya, berarti kamu dapat berapa? Untuk kejar kekurangan FYP tripnya. Dan kita bisa memaksimalkan monitoring dan evaluasi. Ini penting nih tadi yang saya bilang. Udah dimonitoring, kita breakdown, kita evaluasi. Evaluasi ini juga sangat penting ya untuk dalam aktivitas. Penting. Nah, kalau ngomongin tentang produktivitas itu nggak terlepas dari yang namanya manajemen waktu dan manajemen aktivitas. Manajemen waktunya bagus tapi nggak ada aktivitas, yo jangan berharap ada produktivitas. Manage untuk aktivitasnya bagus, wow, satu hari bisa ketemu 10 orang. Karena terus-terusan seperti itu ambruk podohai ya kan. Akhirnya sakit, nggak bisa di-manage waktunya. Nah, jadi harus balance kedua hal ini. Manajemen waktunya iya, manajemen aktivitasnya juga harus dilakukan. Nah, jadi ini boleh nih ngomong sama agent-agent kita. Kamu mau menghasilkan premi sekian, sekian case, kamu mau kejar kontes ini, berarti harus melakukan manajemen waktu dan manajemen aktivitasnya. Performance Anda tidak hanya dilihat dari hasil penjualan. Ini ya. Kadang kalau kita, wih hebat ya bisa jualan sekian gitu ya. Apa perbedaan orang yang jualan satu case 500 juta dengan jualan 500 juta secara total tapi case-nya ada 10? Aktivitasnya lebih banyak yang mana, Bu? Yang 10. Karena kalau kita ngomongin Limra kan 10, 6, 3, 1 gitu kan. Berarti kalau dia menghasilkan closing bisa 10, orang yang di call sama dia 100 orang, 10 kali 10 gitu kan. Tapi kalau dia cuma berhasil closing 1, ya bisa jadi mungkin lemparan dari bulan lalunya lagi yang PHP itu kan. Berarti dia nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau aktivitasnya banyak, ternyata menghasilkan juga banyak, ya memang masuk akal gitu ya. Tapi kalau dia ketemunya 1, closing cuma 1, ya wis. Banyak tuh ya. Di company saya yang lama banyak setelah 1 kali closing cepet tidur. Ya. Untung sekarang MDRT itu dikasih syarat tuh. Saya ingetin loh MDRT Manupro itu dikasih syarat minimal berapa case? 6 case ya. Ingat ya. Nah, jadi performance nggak dilihat hanya dari hasil penjualan, tetapi dari aktivitas. Ini penting nih teman-teman. Ya. Next. Nah, ini seberapa penting seberapa impactful aktivitas itu. Ada rumusannya ya. Result, activity,
skill and knowledge yang tadi saya bilang. Ya. Jadi kalau mendapatkan result itu yang paling utama itu dari aktivitas. Pengali terbesarnya itu dari aktivitas. Skill sama knowledge, yes, one thing, tetapi tetap jadi jadi angka utamanya itu dari sisi aktivitasnya. Kita coba lihat ya. Aktivitas tuh ngapain, Jo? Aktivitas itu dari telepon calon nasabah, ketemu calon nasabahnya, presentasi, gitu kan. Terus kalau dari sisi skill, ada dia selling, handling objection, ya. Terus mungkin after sales service-nya dia juga. Knowledge, nah produknya seperti apa? Dia udah tahu belum produk yang baru? Dia udah tahu belum ketentuan produknya itu seperti apa? Produk ini lagi ada promo apa? Nah, itu dia tahu nggak? Ya, market update ini jarang sih. Jarang kalau market update karena kita jarang jualan unit link. Ya, jarang jualan kan? MDSA, iya Bu, hati-hati ya itu unit link ya. MDSA kan unit link kan? Iya. Mulai ya lihat market update gitu kan ya, karena ada nilai unitnya. Terus ada juga financial planning. Ini knowledge yang harus dia tahu, yang harus dia punya. Dan itu akan menghasilkan ini tadi. Contoh, dia aktivitasnya cuma satu kali tok ketemu nasabah. Skillnya bagus, knowledge-nya bagus. Kita pernah punya nggak agent yang kayak gini nih? Pinter agent nih. Ya, ditanyain tentang cara ngisi MIPOS ngerti ya toh. Produk A ngerti, produk B ngerti sampai ke dalam-dalamannya gitu ngerti. Mengalang-alai trainer. Tetapi dia cuma ketemu satu orang 1 bulan. Ada nggak ya kayak gitu? Ada nggak Bulani? Bulani di belakang berdua. Timnya ada nggak yang kayak gitu? Pinter arek. Skillnya bagus, knowledge-nya bagus, tapi nggak pernah beraktivitas. Ikut training sering, gitu kan? Tapi habis gitu ya nggak ada aktivitasnya. Ya nggak pernah telepon calon nasabahnya, nggak pernah ketemu sama nasabah-nasabahnya, nasabah-nasabah lamanya nggak pernah diajak ngobrol gitu ya. Ada. Resultnya cuma jadi 14 dibandingkan dengan dia knowledge sama skillnya itu nggak sebesar yang sebelah. Tetapi aktivitasnya dia banyak. Resultnya berbeda. Bentar ya. Jadi perbedaannya adalah pengalinya di depan. Tuh. Jadi pertanyaan berikutnya, jadi perlu nggak skill sama knowledge? Perlu nggak skill sama knowledge? Perlu, tetap perlu ya. Tetapi harus seimbang, betul Bu. Harus ada aktivitasnya ya Bu. Jangan cuma ikut training tok, tetapi di rumah udah nggak pernah dia review juga training-training yang sudah diajarkan, terus dia nggak melakukan aktivitas. Oke? Nah ini ada satu quote ya, langsung tak kasih bahasa Indonesianya aja ya. Kurangnya aktivitas akan merusak kondisi yang sudah baik dari setiap manusia. Kalau mager duduk tok gitu kan, nggak ngapa-ngapain, ya sama aja bohong, gitu ya. Dia harus tetap melakukan aktivitas. Makanya kenapa kalau kita perhatikan di region 2 khususnya, kita tuh banyak banget kontes yang membuat agent-agent itu aktif setiap bulan. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kita tuh kasih kontes yang kalau bisa tuh supaya agent kita aktif setiap bulan. Salah satunya kontesnya Pak Gesit tadi tuh. Syariah Summit tadi. Kenapa kok harus setiap bulan ya ada case-nya? Kenapa kok nggak dibikin ya wes pokoknya gelondongan 100 juta di depan satu case pun nggak apa-apa. Supaya tetap ada aktivitas. Activity ratio-nya itu nambah gitu kan. Kita kalau inget di seri kedua ngomongin tentang HAPA sama C Yulia waktu itu.
Kita ngomongin HAPA. Active ratio-nya itu harus nambah gitu. Kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang lebih, berarti di setiap bulan itu kita harus meningkatkan apa? Dievaluasi dari headcount-nya kah? Dari active ratio-nya kah? Dari produktivitasnya atau dari average case size? Yang mana yang bisa ditingkatkan? Karena setiap tim itu punya kekuatannya sendiri-sendiri. Ada yang bisa, oh case-nya banyak tapi retail, kecil-kecil. Ada yang satu kali gepuk, besar, case size-nya besar. Ada yang memang agent-agent kita tuh banyak, tetapi yang jualan sedikit. Kayak yang pernah di-share mungkin sama Pak Titus tentang BMI. Itu yang saya share kemarin tuh waktu saya ke Semarang. Saya share dengan LP, saya bilang, tahu nggak ada di Manulife ini kita punya satu tim besar atau agensi besar, namanya BMI. Itu BMI itu sampai dengan sekarang dia tuh punya agent, total agent itu sekitar 1.600 1.700. Tetapi ada tetapinya. Aktif rasionya cuma sekitar 11-12%. Case size-nya nggak sampai 20 juta kok. Belasan juta aja. Jadi sebenarnya dia banyakin orang, tetapi nggak semua orang itu aktif. Itu pun udah jadi agensi gede. Kebayang nggak kalau misalnya dia dari 1.700 orang tadi, aktif rasionya dinaikin jadi 20%, case size-nya juga dinaikin jadi 20 juta. Jadi apa? Gede banget agensinya. Gitu ya. Jadi cara membesarkan tim kita itu bisa salah satunya yang paling mudah memang dari aktif rasionya. Aktivitas aktivitasnya dia setiap bulan itu pastikan agent kita tuh jualan. Oke? Ada pertanyaan sampai dengan di sini? Ada pertanyaan? Atau ada yang nggak setuju? Mungkin ada yang nggak setuju. Nggak, Jo, kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya aktivitasku biasa-biasa aja, tapi hasilku meleset. Amin ya. Siapa yang amin tadi tuh? Oh, Pak Mo. Nanti ya dengerin ceritanya Pak Momo itu lucu pokoknya nanti ya. Ya, kemarin saya briefing aja udah ketawa-ketawa sendiri ya. Ini contoh aktivitas. Boleh dicontoh seperti ini. Misalnya ini adalah aktivitas untuk agensinya, bukan untuk para agentnya. Jadi contoh aktivitas mingguan, oke ada general meeting tadi ya mungkin yang semua satu distrik ya. Ada leader meeting, ada training untuk LP, ada training leader training, ada performance coaching, ada joint fieldwork. Tulis aja tuh mingguannya. Jadi misalnya hari Senin pagi ada 3M kan, jadi nggak bisa. Siangnya meeting leader misalnya. Terus sorenya ada waktu bisa untuk misalnya training online. Ya. Selasa ngapain, Rabu ngapain, Kamis ngapain, gitu ya. Kalau mau ditambahin minggu juga boleh ya. Terus ini yang contoh aktivitas bulanan. Nah ini, misalnya tadi kayak Bu Ima tadi cerita ada BOS, client gathering atau online sales seminar. Ini teman-teman kalau mungkin lihat ya, aktivitas di Region 2 ini banyak atau banyak banget. Ya, tadi sampai Bu Ros sampai hampir keliru ya Bu, dibikinnya ini kelasnya untuk LP loh, sampai saking banyaknya aktivitas ya. Banyak banget. Tapi kan sesuai dengan segmentasi aja gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak training, mau ikutin training punyanya Diana boleh nggak? Ya boleh aja. Nggak harus kita bikin training sendiri kan gitu. Ada jadwalnya yang sudah ada, tinggal kita cemplungin aja anak kita di situ. Ya kan? Boleh kan? Nggak harus kita bikin training sendiri kok. Ya. Aktivitas bulanan ya contohnya ada CG, ada table talk, ada goal setting atau review. Boleh. Ini boleh dicontoh. Bikinnya mungkin 1 bulan 1 kali untuk goal settingnya, CG-nya mungkin sekali, table talk-nya mungkin 2 kali, BOS-nya sekali, boleh. Ini contoh untuk kita sebagai leadernya bikin aktivitas. Ya. Jadi ini
yang jadi pedomannya kita. Supaya misal gini, kita udah sediakan waktu untuk JFW itu misalnya seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Kamis misalnya. Jam sekian sampai jam sekian. Jadi pada saat ada agent kita ngomong, "Eh, aku bisa tolong ditemenin untuk ketemu sama calon nasabahku nggak?" Oke, aku ada jadwal Selasa dan Kamis. Nasabahmu bisanya yang kapan? Gitu. Jadi nggak sibuk cari plot jadwal lagi karena sudah punya waktu atau plot jamnya itu sudah ada setiap minggunya. Jadi aman. Jadi pokoknya agent kita tahu kalau mau join visit sama kita, ya wis hari ini hari Selasa sama Kamis, misalnya seperti itu. Ya, BOS juga misalnya, oke pokoknya BOS sebulan 1 kali, itu minggu keberapa, hari apa, udah ditentukan. Yang ini untuk, itu untuk satu tim secara besar ya. Yang ini untuk leadernya. Jadi leader tadi bikinin jadwal. Kalau yang ini untuk diri sendiri, untuk dirinya sendiri. Secara harian itu kita monitoring aktivitas LP kita misalnya ya. Terus melakukan aktivitas penjualan pribadi. Kenapa penjualan pribadi dimasukin? Kenapa penjualan pribadi tetap dimasukkan sebagai aktivitasnya leader? Kenapa, Bu? Supaya bisa tetap jadi contoh. Tetap jadi panutan dari tim kita. Oh iya, leaderku aja masih jualan. Jadi nanti pada saat ketemu sama agent kita yang ngomong aku ditolak kemarin. Oh iya gak apa-apa, aku ya bolak-balik ditolak. Cara jawabnya atau handling objectionnya seperti ini, gitu ya. Terus melakukan aktivitas rekrut, mendampingi agent ketemu klien. Misal dibikin mingguannya melatih dan mendampingi LP dalam training, monitor sesi sales builder, ya, mengadakan sesi coaching, pertemuan mingguan dengan leader dan AE, ya. Misalnya untuk review performance juga bisa. Yang monthly, yang monthly buat goal setting, ya, sama join field. Yang tadi itu bisa kita pakai sebagai diri kita LP gitu ya. Dan untuk LP kita, yang ini contoh untuk leadernya. Nah, ini contoh. Jadi buat 1 bulan itu ngapain aja? Buat aja, simple kok sebenarnya. Bikin pakai kalender handphone. Bisa. Catat di kalender handphone. Ya, jadi setiap Senin ngapain? Itu bisa dibikin kalender handphone tuh bisa dibikin mingguan, itu bisa. Ya, nggak harus dimasukin tanggal. Mau difoto? Silakan kalau mau difoto. Yang saya sebelumnya, oke. Ini jadwalnya secara keseluruhan ya, agensi ya. Jadi nanti agent-agent kita tuh lihat dari sini. Nah, jadi agent-agent udah tahu jadwalnya kapan, kapan dia bisa ngajak kita join field. Nah dia bisa contoh. Ngeprint, kalau enggak ngeprint kalender 1 bulan gitu kan ada tanggal-tanggalnya. Nah tulis manual juga nggak apa-apa. Pajang, pajang di meja kita gitu ya. Jadi agent kita bisa lihat, oh ya mamiku hari ini kemana, bisa lihat di situ. Ya, nggak cari-carian. Ini yang untuk LP-nya ya. Seperti biasa lah, kalau LP ini ya mereka yang ngapain aja aktivitasnya. Itu tadi secara garis besar seluruh agensi, leadernya sekarang LP-nya. Nah, ini LP-nya nih ya. Phone rally minimal 10 prospek per hari. 10 orang minimal dia telepon. Entah nanti dia itu yang ditelepon tuh jadi agent atau jadi nasabah. Pokoknya kontak 1 hari
10. Mendapatkan minimal 3 janji temu, ketemu 2 orang klien setiap hari. Oh, ini kalau dilakukan ciamik loh ini izinnya ya. 10 kontak per hari. Ada yang masih melakukan ini leader-leader? Jessica masih melakukan, C. Satu hari Jessica kontak berapa orang, C? Jessica ketawa ini saya agak curiga ya, ketawanya ketawa sambil mikir, C, ketemu orang satu hari berapa, C? Kontak-kontak lah, kontak orang, Kalau dideketin. kalau kontak sih se sebisanya. Sebisanya, ini susah ya. Satu hari Tapi kira-kira berapa, C? minimal sih ya 2-3 orang lah ya. 2-3 orang per hari ya. Itu kebanyakan calon rekrut atau calon nasabah? Atau mungkin nasabah lama? Eh ya semuanya yang saya kenal kayak gitu, tapi random-random. Pernah bikin list namanya nggak, C? Ya itu yang harus dibuat. Tapi yang penting ada buku di sebelah ranjang sama bolpen. Ingat nama langsung tulis. Waduh, ini mungkin habis doa novena gitu terus muncul ya Betul, namanya betul. ya gitu ya. Agak sulit ya kalau ini ya. Berdasarkan dari ilham kalau yang ini ya. Jadi kenapa saya tanya tadi kenapa ada ngelis nama enggak? Ya itu tadi loh ya. Jadi kan nungguin ilham dan pewahyuannya datang itu agak sulit ya, C. Ya, terkadang datang, terkadang enggak ya. Terkadang kebawa mimpi setelah kita bangun mimpi lupa gitu kan. Jadi memang penting juga kita leader itu kan tadi kita mau jadi teladan. Coba bisa juga lakukan ngelis nama. 1 minggu ini siapa yang mau dikontak? Entah itu untuk rekrut, kalau kita leader ya, entah untuk kita mau rekrut, entah untuk jualan. Supaya nggak mengharapkan Pak Ilham dan Pak Wahyu tadi loh. Loh ya lo katanya sebelahnya kasur, ada meja kecil, ada isinya catatan notes sama bolpen. Begitu ingat tulis ya. Macam ini ya, macam seniman ya. Seniman kalau mau bikin lagu tuh kadang gitu, sebelahnya ada buku sama bolpen, begitu dapat ilham dan wahyu tadi itu langsung nulis lagu ya, nulis lirik gitu kan ya. Macam gitu ya. Izin asuransi macam gitu ternyata. Enggak lah, dia masih muda, Bu, ya. Jadi coba dilakukan seperti itu. Kenapa? Nanti juga kita bisa nanya nih, kamu nyuruh-nyuruh aku telepon orang 1 hari 10, kamu berapa gitu kan? Bingung kan kita nggak punya datanya gitu. Coba coba lakukan itu lagi kayak semacam kayak gitu lagi, ya. Karena apa? Karena orang yang kita telepon tadi bisa jadi nasabah, bisa jadi calon rekrutan. Nggak apa-apa loh lakukan itu lagi ya. Kita berasa kayak LP lagi kan gitu, tapi nggak apa-apa. Terus dia mengikuti training. Nah, training ini sekarang juga udah enak banget loh. Ya, enaknya kenapa? Satu, mau lewat offline bisa, mau Zoom bisa, mau ikut yang sesi pagi ada, sesi siang online dari HP juga bisa lihat, ya kan? Enak pol kan? Jadi istilahnya tidak ada kendala bagi dia untuk dapetin training. Itu bisa. Terus sesi coaching dengan leader kalau diperlukan. Nah, ini leadernya boleh menjadwal, ya. Terus ada pertemuan dengan leader. Nah, itu juga ya one on one. Secara bulanan buat goal setting. Buat goal setting dengan leader itu juga penting. Bikin secara tahunan iya, terus di breakdown setiap bulan supaya bisa di monitoring. Lalu join field bersama leader. Ini juga penting ya. Dan event terdekat kita untuk mendukung aktivitas, ada yang tahu iklannya? CG, kapan? Jumat, iya tanggal 22. Tuh ya, itu salah satu
salah satu aktivitas yang bisa diikuti. Ya, CG. Oke, itu materinya, ya, materi teorinya. Sekarang, ya, saya kasih waktu 1 menit teman-teman untuk scan barcode absensi bagi yang belum, sambil kita mengundang pembicara kita yang luar biasa hari ini, ya, untuk ke depan. Silakan kita beri aplaus untuk Pak Momo. Silakan ke depan, Pak Momo. Ya. Cek, cek, cek. Kok jangan kayak orang dihukum gitu loh. Mau sambil duduk atau berdiri aja terserah. Bebas. Oke, sambil berdiri aja biar santai. Cek, 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 cek. Oke, ini adalah Pak Momo. Pak Momo adalah SBP dari Surabaya Oasis Solid, ya. Oasis Solid itu timnya siapa? Timnya loh hilang bapaknya. Pak Pak David dan ada ibunya, ada Ibu Eni. Ya, jadi Komomo ini adalah timnya Bu Eni dan Pak David. Oke, kok boleh ke tengah biar masuk ke kamera. Pertama-tama boleh perkenalan dulu kok. Sudah kenal semua. Kok pede? Iya kan panggil namanya aja, tapi boleh perkenalan singkat mungkin sekarang timnya itu sudah ada berapa leader, berapa manpowernya, boleh dijelaskan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, pagi, pagi. Ya, saya Purnomo Hadi. Wis, Yes, ya. kayak penyanyi. Ya, saya dari Surabaya Oasis Solid, di bawah naungan Pak David sama Bu Eni. Sekarang di tim saya itu ada 2 SVP, ada Pak Tommy Andrianto sama Pak Sun Liang Tan. Terus ada 2 BP, ada Pak Erik Iskandar sama Bu Leo Christine ya. Ya. Ya, kalau untuk di direct saya itu kemarin itu kira-kira saya itu ada sekitar 7 LP. Directnya Pak Momo Direct 7 saya. LP di tim Oasis Solid ya, berarti Iya, ya. Oke. Jadi Pak Momo sudah menghasilkan 2 orang SBP dan 2 BP di dalam timnya secara keseluruhan sampai dengan Juli kemarin. Oke. Nah, hari ini kan kita ngomongin tentang aktivitas ya. Saya belum nanya udah ketawa loh, ndredeg dia. Kalau boleh sharing, aktivitas yang dilakukan selama ini di timnya Komomo itu ngapain aja kok? Kalau yang berjalan rutin itu kita ada meeting tim ya setiap minggu. Meeting Meeting tim itu maksudnya all all 3 Surabaya, SBP ini ya, atau 3 SBP 3 ini? SBP. Jadi saya, directnya Pak Tommy sama direcnya Pak Sun Sun yang Liang. Terus kita juga gabung dengan Bu Eni. Bu Deborah. Oh, Bu Deborah, Bu oke. Deborah sama Vincent, ya itu setiap hari Rabu. Oke, Nah, ngapain kok di Rabu itu berarti? kalau untuk di minggu pertama, kita meetingnya gabung ya, All Rich dengan Bu Eni, dengan timnya Pak David. Kalau di meeting kita, setiap Rabu minggu kedua, ketiga, dan keempat, biasanya sih kita bahasnya paling ya itu ya, apa, inisiatif, terus Sales idea sales gitu ya, idea. Ya produk-produk gitu ya. biasanya sih tema-temanya kita tidak ada bahasan yang terlalu spesifik ya setiap kali meeting. Terus terang, saya sendiri masih banyak kekurangan ya, terutama di monitoring. Makanya kalau kemarin saya diminta sharing sama Juju nih saya bingung. Karena selama ini tidak pernah menjalankan aktivitas sesuai tadi ya. Iya. Jadi saya ini tipe orang yang mungkin kerjanya ini tidak mau terlalu stres ya.
Stres itu buat saya kalau Bener ya tadi pertanyaan di awal ya, apakah Anda stres hari ini gitu? Ini udah dijawab, dia nggak mau stres. saya tidak mau stres, saya kerja tidak mau ruwet-ruwet. Jadi stres itu kalau cicilan saya lebih besar daripada income saya, itu saya stres. Heeh. Jadi kalau untuk kerjaan sih sebetulnya tidak ada target-target khusus ya kalau dari saya. Cuman ya Pokoknya gimana kok kemarin ngomongnya, pokoknya pokoknya penghasilannya penghasilan nih bisa buat, ya bisa buat itulah Ju. pokoknya bisa bayar uang sekolah anak, Uang sekolah, bayar cicilan gitu ya. beliin barang buat istri, ya kan. Hmm. Istri sendiri tapi ya, bukan istri orang lain. Heeh. Eh, kalau di meeting itu sebetulnya tujuan saya itu memberikan wadah ya kepada tim Hmm. yang mungkin kalau tidak ada kegiatan ya mereka juga tidak datang ke kantor. Oke. Jadi dengan harapan itu kalau hari Rabu kita adakan meeting itu ya teman-teman yang biasanya tidak pernah ke kantor tahu kalau ada meeting ya mereka bisa datang. Kalau sebelumnya kita juga adakan kelas itu produk ya. Jadi kalau buat teman yang tidak bisa datang Rabu, Jumatnya masih bisa datang lagi. Nah, tapi kan sekarang kan ada 3M kan, udah mulai rutin kan. Ya, Senin Senin pagi ya, Senin 3M. pagi. Nah, itu tujuan dari meeting itu tadinya seperti itu. Jadi mengumpulkan tim, kita ngerangkul. Nah, dengan kemarin ada satu SPP baru dari Pak Sunliang itu kan juga ada usulan ya. Jadi gimana kalau kita adakan itu juga apa ya? Kalau tadinya itu kita sebutnya itu morning booster ya. Jadi kita online 30 menit. Jadi harapannya juga teman-teman yang masih di Rabu tidak bisa datang, Senin tidak bisa datang, Jumat tidak bisa datang, ya paling tidak online bisa datang. Ya. Itu pun ya masih ada beberapa yang masih juga tidak datang. Jadi kalau dari saya pribadi sih sebetulnya tujuannya itu mencari kegiatan supaya kita masih ada interaksi ya, ada komunikasi. Mungkin itu sih, Ju. Sempet ada ide meeting malam ya, kok? Yang kemarin Koko sempat sharing. Ya, jadi yang tadinya morning booster itu kita evaluasi, kita coba geser ke malam. Jadi kita ganti nama itu jadi night booster. Ya, tadinya minta tambahin Macam meet kirim ya, pagi kita kirim jadi malam night ya. booster ya tengah malam ya udah ada si teko ya, ta. Macam Jadi kirim kita pagi bikin night, kirim malam ya. night Ada. booster Heeh. jam setengah 9 sampai jam 9 malam. Oh. Jadi kita Mm-mm. sudah ada PIC-nya ya setiap minggu itu katakan minggu ini siapa dan siapa. Jadi kita berpartner dua orang. Terserah mereka mau yang bawakan sendiri boleh, mereka mau undang pembicara dari luar juga Dari tim boleh, lain dari gitu tim ya. lain juga boleh. Berarti yang night booster itu sekarang diadakan 1 minggu berapa kali? 1 minggu 2 kali, Oh, 1 minggu setiap 2 kali. hari Rabu dan Jumat jam 20.30. Jadi sekaligus saya di sini juga izin buat teman-teman nanti kalau dihubungi ya diminta testimoni, sharing, ya mohon maaf sebelumnya itu untuk memberikan motivasi buat teman-teman yang ada di tim kita. Sekalian dia promosi ya Ya nanti sekalian ya. promosi ya. Nanti kalau yang diundang jangan ini ya, jangan kaget. Jam berapa? 8:30 Jam gitu. setengah 9 sampai jam 9. Ya. Jadi memang itu karena kebutuhan tim ya, kok memang ya. Ya, Karena kebutuhan tim mungkin ada yang masih bekerja, ada yang di luar kota juga untuk mengakomodir semua itu. ya. Jadi kita evaluasi. Kalau pagi itu kan mungkin yang Mami-mami. yang punya pekerjaan di rumah, kayak ibu-ibu rumah tangga kan mungkin ya sambil dengerin, sambil ngerjain, sambil masak, sambil apa ya. Terus kalau misalkan buat teman-teman yang masih bekerja di perusahaan ya kan, jadi kan tidak bisa datang juga. Jadi kita coba buatnya itu kita geser ke malam Oke. Jadi aktivitasnya mix ya, ada yang offline, ada yang online. online gitu ya. Belum lagi dengan training-training atau development yang diadakan oleh company sendiri toh. Ada Betul. lagi yang diikutin Betul. ya. Jadi mereka mixnya banyak ya, bisa dari timnya sendiri maupun dari perusahaan yang kasih. Contoh kayak misalnya 3M tadi yang Koko bilang, atau misalnya training-training produk itu juga di-share ke mereka untuk mereka juga bisa datang ya, Kok. Ya, jadi kita pasti reminder itu. Nah, kalau yang baru saya coba lakukan itu, baru berjalan dari bulan kemarin itu, kita adakan meeting itu 1 bulan 1 kali khusus untuk leader.
Oke. Jadi kita adakan itu di awal bulan, begitu inisiatif sudah keluar, jadi kita ajak teman-teman leader itu kita meetingnya di luar, ya kan, untuk bahas kira-kira strategi apa yang kita mau jalankan di bulan ini dengan support inisiatif seperti ini. Jadi meeting leader dari 3 brands ini. Dari 3 brands, Oke. betul. Jadi membahas tentang tadi ya kayak dibikin goal setting lah semacam itu, goal setting planningnya nggak seindah itu juga ya aku ya. Jadi simple banget kayaknya ya Jadi bikinnya. lebih pasnya itu kita ngobrol-ngobrol sambil makan-makan. Ya, Ngobras ya. ngobras ya. Oh iya. Ngobrol-ngobrol santai, bikin planning 1 minggu, 1 bulan ini mau ngapain. Ya, planningnya seperti itu. Tapi ya, yang bulan ini saya mengaku dosa, saya bolong. Jadi minta maaf buat teman-teman leader saya. Itu. Oke. Jadi aktivitas dari leadernya sendiri juga mereka bikin meeting leader. Bikin Ya, meeting leader ya. 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali dan masing-masing SBP nanti juga bikin meeting di timnya kecil-kecil mereka juga. Sementara ini masih gabung di hari Rabu, ya. Tapi ini kita coba buat, jadi PIC untuk yang membawakan meeting ini setiap minggu ini bergantian. Supaya dari teman-teman ini juga bisa belajar untuk membawakan meeting. Oke. Jadi Gitu. teman-teman leader gantian Ya. bawain meeting yang setiap Rabu supaya nanti once mereka punya tim yang lebih besar, maka mereka bisa kondak sendiri bikin meeting tim kecil-kecil. Ya, kita Iya. kan meetingnya kan gabung 5 SBP ya. Jadi Ya. 5 SBP ini saling bergantian, terserah mereka mau bawakan apa setiap minggunya. Oh, yang penting kita ini ada acara atau wadah untuk ngumpul lah gitu, Ju. Dan so far dari 5 brands ini kehadiran kurang lebih rata-rata berapa ku? Kalau kalau yang tadi ini kira-kira mungkin 10 ya mungkin ya. 10 ya, Ci, ya. Kalau yang sebelumnya lebih banyak ya, pas dapatnya di ruangan yang kecil, pas yang datang pas 15-an ya mungkin ya. Oke. Gitu. Tapi itu sebagai agenda rutin kan ya. Mereka Agenda tahu rutin. bahwa itu ada training atau ada meeting setiap hari Rabu Mm-mm. di kantor offline gitu kan. Offline. Oke, jadi sudah terjadwal ya teman-teman ya. Mereka punya jadwal Rabu. Jadi kalau yang berebut ruangan sama mereka tahu ya Rabu mereka pasti ada training, ada meeting ya. Jadi udah tahu ya Rabu pagi dipakai sama siapa? Sama timnya Ya udah Komomo tahu. dan Wah, Cedebora. banyak. Iya. Iya. Oke, next Ko. Menurut Koko tadi kan aktivitasnya udah ada training atau meeting secara offline Rabu, Jumat, ada night booster juga. Menurut Komomo sendiri dari timnya Komomo secara keseluruhan bertiga SBP ini aktivitas apa yang perlu ditingkatkan Ko? Dari 3 SBP. Mm-mm. Aku kemarin briefing kunci jawabannya udah ada, cuy, hilang, cuy. Yang jawab dia sendiri kemarin ya. Kemarin itu Komomo tadi kan ngomong ada masih ada kekurangan dari sisi monitoring ya. Terus aktivitas yang mau dilakukan salah satunya Ya, bikin apa kemarin? kena no monitoring ya. Ya. Jadi memang selama ini saya jalankan bisnis di Manulife ini, saya tidak pernah ngikuti rule tugas sebagai manajer ya. Leader ya. Jadi mungkin karena saya sendiri ini kan mau menjalankan bisnis ini nih dengan apa ya, dengan nyaman, tidak ada tekanan, ya pokoknya mengalir sajalah. Yang penting duitnya tetap masuk gitu kan. Masuk akal ya. Jadi saya tidak mau ruwet-ruwet teman-teman. Jadi ini mungkin agak menyimpang ya, tapi ini style saya. Jadi selama ini kan saya anggap kan yang ada di tim saya ini kan juga sudah bukan anak kecil lagi ya. Mereka ini kan harusnya sudah tahu tanggung jawab ya. Terlepas bukan di pekerjaan di Manulife saja, tapi paling tidak kan ada tanggung jawab buat yang sudah punya keluarga. Artinya kan ya harus memenuhi kebutuhan di rumahnya. Kalau yang dijalankan misalkan pekerjaannya hanya Manulife saja, ya berarti harusnya udah tahu. Contoh ya kayak saya sendiri. Saya sendiri kan kerjaannya kan cuma di Manulife saja. Jadi meskipun saya kadang tidak ke kantor 1 minggu atau lebih, tapi saya bisa pastikan bahwa di luar sana saya masih mengerjakan profesi saya sebagai agen asuransi. Ya. Nah,
Selain itu, di tim saya sendiri, saya pribadi itu memang saya ada kekurangan itu kelemahan di monitoring. Sekalipun mungkin dari Bu Eni juga sudah rutin ya memberikan report. Saya untung Bu Eni ini sangat support sekali untuk memberikan report-report ya. Terus juga dengan adanya main saat ini ya itu juga sangat membantu saya karena sekarang kan untuk kita lihat report itu kan jauh lebih gampang ya. Terus sebetulnya dari Bu Mary juga ya kemarin juga belum tersampaikan juga setiap minggu itu kan juga selalu kirimkan raport agent. Jadi sebetulnya sudah ada beberapa tools yang sudah disiapkan oleh leader-leader kita. Nah, cuman dari sayanya sendiri yang bandel ya. Jadi saya tidak pernah memakai itu sehingga ya ini dari cucu ini akhirnya saya diarahkan untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, terus saya ini juga ada kepikiran juga kan yang mungkin mau saya jalankan itu yang kemarin saya juga sempat sudah dijalankan juga dari REACH ya. Jadi saya pengen ada kayak apa ya kayak pencapaian ya mungkin ya atau awarding buat kategori-kategori yang ada di tim saya. Contoh nanti itu setiap minggu saya kepengennya itu ada kayak Submit. best LP dari Submit ya premi terus termasuk dari level BP sama level SBP. Jadi kalau produser itu saya tidak bandingkan, tidak konteskan antara SBP, BP dan LP. Jadi biar LP saja. Harapan saya kan kalau dari tim saya, Pak Tommy dan Pak Sulyang kan masih tim yang kecil. Jadi untuk kompetisi di LP itu kan memungkinkan mereka ini masih bisa dapat kayak awarding atau apa ya pengakuan lah. Nah itu yang per weeknya. Jadi nanti permannya baru kita buatkan lagi untuk top LP dari sisi issued preminya termasuk top BP dan top SBP-nya. Nah itu yang planning yang coba akan saya buat itu dengan ada satu orang dari saudara saya yang mau saya minta tolong untuk rapikan data-data saya. Minum Taju. Aku sih ngomong di sing batuk. Kontraknya masih panjang ini. Jadi karena tahu Komomo punya kelemahan dari sisi monitoring Monitoring. report gitu ya. Jadi sekarang Komomo lagi mendelegasikan ke satu orang bukan di timnya ya kebetulan masih saudaranya untuk bikinin semacam monitoring reportnya gitu jadi ya. Jadi data yang tadi yang Ya. sudah resource-nya sudah ada datanya tinggal dikelola gitu kan khusus untuk timnya Ya. Komomo. Jadi yang berjalan saat ini memang kita disupport dari Bu Eni ini dengan sekprinya Mas Muha itu kan kita sudah disiapkan kayak link ya Google Form. Jadi buat semua tim yang ada submitan itu wajib untuk mengisi link itu. Ya termasuk dari jumlah prepa, nomor aplikasinya, nama pemegang polisnya, termasuk sama komisinya ya. Nah, itu yang mungkin nanti saya coba minta ke Mas Muha untuk data itu juga bisa saya track untuk bisa dihandle oleh satu orang yang nanti akan saya delegasikan. Jadi untuk memilah nanti mana yang masuk di Oasis Solid, mana yang masuk di Maxima, mana yang masuk di Optimus, yang mana itu nanti per minggunya itu nanti saya kompetisikan. Jadi per LP sama-sama LP, nanti BP sama-sama BP kompetisinya kalau kita SPP ya kita bertiga. Itu. Nah, nanti baru saya buatkan achievement setiap bulannya. Nah, makanya saya coba lagi ini desain satu logo dari masing-masing brands ini untuk nanti bisa dipakai dalam blazer untuk foto ya, foto supaya kelihatan Oh, bikin profesional. foto tim pakai blazer, pakai pin Ya, logo ya. jadi kalau misalkan ada agent baru, pas dia mungkin di minggu ini dia sendiri yang ada submitan case meskipun jumlahnya juga tidak besar, tapi kan bisa sebagai apa ya, Apresiasi. ya apresiasi. Supaya lebih pede lagi untuk buat agent baru ini bisa dipamerkan di medsosnya mereka mungkin itu sih. Oke. Kalau setiap agent berarti wajib foto gitu ya, biar keren ya. Tenang Mas Muhanya udah fotografer, tenang aja ya. Bisa difotoin. Jadi memang kemarin saya sempat diskusi sama Komomo gitu ya. Apakah leader itu bisa melakukan semua hal? Tadi monitoring data, manajemen aktivitas, apakah semua bisa? Belum tentu. Makanya perlu tadi dia mendelegasikan ke seseorang
yang memang ahlinya di sana gitu kan untuk buat sesuai yang apa istilahnya konsepnya ada di Komomo, Mm-mm. tetapi yang mengaplikasikan atau yang membuatnya orang lain. Itu boleh, nggak masalah ya, Kan kok. memang lemah di kayak pengaplikasian apa Excel atau apa. Nah, kebetulan saudara saya itu dia bilang aku punya kemampuan ini. Oh ya bisa dong. Kebetulan kan dia ini lagi banyak waktu luang setelah kerja ini, saya coba kasih job ini kan. eh Terus apa ya? Saya juga kan banyak belajar juga dari teman-teman leader yang manajemen waktu ya. Terus terang saya ini waktunya kacau karena saya ini terlalu banyak waktu nganggur mungkin. Jadi saya bisa kerjakan yang lain-lainnya termasuk kerjaan di rumah gitu loh. Jadi saya bingung kadang sih saya mesti ngapain gitu kan. Jadi kalau misalkan eh, saya pas nganggur itu ya saya biasanya lihat-lihat WA. Saya selalu gini ya, kalau mungkin ke teman-teman ini ya, kalau misalkan ada konco-koncomu apa saudaramu yang ada masalah di gune klaim, aku iki akan waktu gitu loh. Maksudnya lek kesulitan ya atau ada kendala di klaim itu kamu hubungan aku atau kenal lebih aku nanti tak bantuin. Oke. Nah, Jadi bantuin cara dapetin itu referensi sebenarnya ya, kok. referensi betul, Referensi ya. betul. Secara halusnya minta referensi tapi dengan cara membantu mungkin ada saudaramu atau temenmu yang kendala dengan Iya, klaim. jadi memang sampai hari ini ya saya itu banyak dapat referensi gak cuman untuk new business ya teman-teman. Jadi buat nasabah-nasabah dari asuransi lain juga yang kalau ada masalah dengan klaimnya itu jadi itu yang saya sering dapat referensi gitu. Nah, tapi tujuan kita ini kan untuk bantu dulu ya. Jadi saya enggak pernah selipkan itu maksudnya kalau udah berhasil saya bantu misalkan ya, tolong aku kasih ono referensi opo atau kamu beli ini enggak. Jadi itu ya sudah, saya enggak ada minta imbalan tapi saya tahu ya Tuhan itu kan enggak mungkin diam ya, meskipun mungkin bukan saat ini tapi berapa lama kemudian kalau misalkan dia mau beli asuransi lagi atau nambah dia pasti ingatnya ke saya gitu. Oke. Itu itu eh, pernah share itu ke timnya juga nggak kok? Betul hal itu. Itu Eh kan salah satu selalu, selalu. selalu. Karena saya ini kan lebih banyak dapat penjualan pribadi itu dari referensi ya teman-teman. Jadi kalau saya disuruh ngajari lagi apa sales cycle atau apa ini kaku, nggak pernah dipakai. Jadi suruh telepon bikin janji baru, biar Ngumpulin janji Bang teman Nama. nama itu enggak bisa. Kaku soalnya wis tidak pernah dipakai. Jadi selama ini kan kebanyakan sudah referensi, ya wes tanya-tanya ya kan, sudah ya, keberatannya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau Keberatannya misalkan nggak banyak loh. kalau untuk agent baru, ya biasanya ya saya juga pasti ya suruh mereka tuh yang paling penting itu branding. Hmm. Kalau selama ini saya lihat dari saya setiap kali rekrut itu terkadang sering jadi kendala itu selain Bang Nama itu yang paling penting itu membranding diri sendiri, mengakui bahwa sekarang ini mereka ini profesinya sebagai agent asuransi, Oke. Branding ya. branding, Makanya tadi materi Road to BP bener ya kok kalau ada seri keduanya branding itu branding. bener ya. Karena calon leader itu perlu juga membranding dirinya sendiri, ngakui tadi bukan membranding aja, mengakui dirinya bahwa dia ada di Manulife. Nah, itu eh di-share juga kan pastinya ke tim-timnya Komomo tentang tadi dapat referensi nanti mengerjakannya kayak seperti apa. Mereka nanti mungkin kalau Bang Nama dan lain sebagainya bisa belajar sama koko-koko yang lain dan CC yang lain gitu kan. Tapi dari sisi dapat referensi bagaimana bantuin after sales-nya mungkin ya aku ya. Lebih ke arah itu kan. Kalau kalau yang biasanya saya sampaikan ke tim itu kan service itu jangan nunggu sampai ada penjualan dulu. Terkadang itu penjualan itu kebanyakan itu datangnya itu dari servis yang kamu berikan sebelum ada penjualan. Oke. Itu ya. Jadi servis itu sebelum penjualan itu biasanya apa? Saya kemarin kan sharing sama Jojo ya. Terkadang itu ketemu nasabah itu kalau saya suruh prospek cerita tentang konsep produk itu biasanya malah ketok oleh dodolan gitu loh. Jadi kan lebih kaku ya. Jadi kalau saya lebih nyaman itu ya cerita-cerita mengalir aja ya. Jadi kalau mereka sudah nyaman, ya mereka udah cerita tentang yang lain-lainnya di luar asuransi. Terkadang ya kongkon golekno pembantu, ya kan? Golek Golekno jodoh. jodoh ke anake, akhirnya ya jadi biro jodoh.
terus kokon golekno supplier kopi, anaknya pengen buka kafe. Ya, jadi ya hal-hal yang seperti itu yang saya juga bantu buat mereka. Terlepas dari penawaran yang saya kasih ya. Jadi saya kemarin kasih penawaran MSP 500 juta itu sempat gemeter gitu loh. Jadi gak sempat cerita iki, balik cerita anaknya belum dapat jodoh, anaknya mau buka kafe golek no supplier ya. Ya sudah wis saya taruh aja wis ini buat AI aja nanti di anu wis gampang AI nanti wis yang penting tak bantu dulu yang judulnya anak AI ambil supplier kopi. Ya. Tapi saya yakin ya nanti kalau sudah beres ya toh tak rasa ya orang itu ada cara sendiri untuk berterima kasih gitu loh. Meskipun ya saya nggak tahu nanti caranya gimana ya. Ya kuat-kuatan doa ya, aku doa ya gulanya gue tiawe ya toh. Ya. Gitu. Nah, itu yang akhirnya saya juga ceritakan ke agent-agent baru yang saya rekrut ya. Karena kalau saya suruh ngajari mereka kadang itu buat janji temu, aku ini tidak pernah melakukan itu. Jadi yang sering kali tak lakukan ya kamu branding nose. Kamu telepon nok, bilang kalau kamu sekarang di Manulife ya kan. Misalnya nanti AI, Susu, Koko, Cece ya ke depannya misalnya ada mau tanya-tanya atau pas ada kendala dengan asuransi yang sudah ada, wes aku bisa bantu. Hmm. Ya artinya kita sebagai perekrut juga kan tidak mungkin biarkan mereka jalan sendiri. Kalau misalkan, oh kok aku ini ada masalah, misalkan ada saudaraku nih mau klaim kayak gini-gini, ya apa ya, mereka pasti tak bantu. Nanti begitu orang yang baru kita rekrut ini bisa bantu orang lain, ya meskipun mungkin dalam bentuk bukan dalam bentuk uang ya, tapi bantu orang lain, misalkan klaimnya beres atau apa kan, brandingnya dia kan semakin kuat. Oke. Ya itu yang saya rasakan sampai saat ini dengan branding seperti itu yang ternyata bertahun-tahun saya puji Tuhan sampai hari ini nggak pernah bolong dapat nasabah itu selalu dari referensi. Kayak tadi duduk di situ juga tiba-tiba ada yang Wes. WA. Ini aku tadi ceritakan Manulife nanti kamu coba ya tolong follow up aja Bun. Wah, mantep ya, dapat referensi dari nasabah. Nasabah yang bantukan prospek loh, luar biasa ya. Mm. Heeh. Kok setiap tahun kira-kira berapa case yang dihasilkan oleh Komomo secara pribadi? Kalau jumlah polis itu sampai hari ini saya kan di Manulife ini dari Juni 2021 ya. Total itu ada 222 polis. Berarti kurang lebih ya satu Setahun ya, tahun sekitar 50-an. 55 ya. Itu produksi pribadi loh Bapak Ibu. Produksi pribadi dan hampir semuanya itu dari referensi. Dari referensi. Jadi ya ya puji Tuhan lah setiap bulan kadang saya pikir di bulan depan siapa lagi ya tapi ternyata oh ini belum sampai lewat akhir bulan sudah ada lagi. Tadi ya katanya mengalir ya. Hati-hati mengalir nanti jatuhnya kemana? Jadi tsunami. Ya jadi memang dari sisi aktivitas mungkin kalau boleh saya bilang karena memang jam terbang ya. Seorang leader itu kan pasti dulunya juga pernah melakukan aktivitas yang itu tadi. Telepon berapa orang gitu kan. Sekarang tinggal dapetin dari sisi referensi gitu kan. Nah, bukan berarti agent-agent yang sekarang ikut di timnya Komomo bukan berarti nggak bisa melakukan hal yang sama. Nah, Komomo mulai melakukan yang namanya duplikasi aktivitasnya dia. Ya, setiap kali ada contoh case dia cerita, saya tahu soalnya dia suka cerita sama timnya. Kadang tim tiba-tiba ruangannya Ko David itu ditutup, mereka ngobrol gitu ya. Ngobrol, kadang ketemu sama agent baru gitu kan. Melakukan aktivitas yang seperti itu. Kenapa? Karena memang balik lagi aku kita ngomongin tuh kita jadi contoh jadi teladan gitu ya jadi Komomo melakukan hal yang memang harus dilakukan oleh seorang leader dan supaya juga bisa ditiru sama timnya gitu ya oke sebelum ke pertanyaan terakhir adakah yang mau bertanya dulu ke Komomo saya berikan kesempatan 2 orang silakan Bu. Terima kasih waktunya. Momo, mau tanya, itu dapatnya kan kebanyakan kan referensi ya. Nah, apakah orangnya boleh gak dikasih tahu namanya gitu kan? Ada orang kasih referensi jangan ngomong-ngomong nama saya gitu. Nah, selama ini gimana? Yang mengenalkan. Oke. Kalau selama ini justru malah mereka yang lebih banyak prospek.
Jadi saya ini terima setengah matenge wesan. Jadi mereka yang lebih apa ya? Mereka pede, maksudnya nasabah itu pede bahwa ini loh tak kenal lo ini di Manulife ya. Dia juga cerita produknya Manulife sepengetahuan dia lah ya sesuai dengan ya mungkin produk yang dia beli ya. Sampai yang tahun kemarin itu referensinya itu beli produk yang sama dengan yang menceritakan. Itu kan dia tanya kan kamu beli produk apa? Oh saya beli produk A dan B waktu itu kan ambil MUCC sama MUHC ya. Cuman akhirnya yang direferensikan ini juga beli mintanya yang sama. Kebetulan kemarin kan 4 orang ya, 4 orang itu masing-masing minta 2 polis semua kan jadi 8 polis. Terus yang satu nambah lagi dia cari asuransi jiwa ya saya tawarkan Mia ya nambah lagi 9 gitu loh. Eh, eh. Jadi terkadang itu yang mereferensikan ini saya juga enggak tahu. Kok tiba-tiba ya kayak tadi saya lama enggak kontak tiba-tiba mau ini aku cerita Manulife sama temanku pas lagi ngomong-ngomong asuransi katanya. Ya wis nanti kamu tolong follow up ya udah gitu. Biasanya sih kalau keberatan enggak terlalu banyak ya. Sekarang ini paling yang sering dibandingkan itu dari sisi premi ya kemarin Jojo ya. Sharing harganya, Eh, apa dibandingkan harganya? Iya, mereka tuh biasanya bandingkan itu keberatannya itu hanya dari premi. Oh, aku dapat penawaran di Gune asuransi A misalnya ya, lebih murah daripada punyamu ya kan. Ya, saya ini enggak pernah maksudnya ya ngotot atau gimana ya. Intinya setiap dari premi yang kamu bayar itu pasti ada konsekuensi yang kamu dapat. Kalau kamu memang fokusnya cari premi yang murah, ya mungkin kalau kamu bandingkan di tempat lain lebih murah, ya wis mungkin ya itulah solusi buat kamu. Ya biasanya ya konsekuensinya kalau premi-premi yang lebih rendah itu, ya kalau proses klaim lah ya, yang kita tahu itu pasti akan lebih ribet. Saya berhubungan dengan Manulife itu klaim itu sejak saya kerja di asuransi sekitar 2012 ya. Sampai saat ini dokumen persyaratan klaim di Manulife ini tidak pernah ada perubahan. Ya justru kita malah lebih mudah sekarang ya submit klaim ya. Kalau dulu harus dokumen fisik, sekarang pakai Mi-Iklim di foto-foto sudah beres. Ya kan, misal nih ada contoh kayak nasabah kemarin berobat di Malaysia, sudah pulang tapi SKD-nya masih ketinggalan, masih belum diisi sama dokter. Ya kan, kalau pakai Manulife kan enak, begitu sudah selesai tinggal difoto kirim lewat email atau WA, bisa kita proses klaimnya. Kalau di tempat lain tidak bisa, beberapa itu harus fisiknya nyampe dulu ke Indonesia. Itu. Nah, terus saya juga selalu sharing kalau dibandingkan itu, contoh saya pernah bantu di perusahaan A dan B misalkan ya. Hari ini misalkan kamu berobat di luar Indonesia, kalau mereka itu cetak official receipt atau invoice itu dalam bentuk hitam putih, print out hitam putih, itu ada dokumen tambahan yang harus dilengkapi sama rumah sakit loh. Jadi kayak surat keterangan yang menerangkan bahwa dokumen asli ya dalam bentuk cetakan hitam putih itu. Rumah sakit kadang juga ada yang tidak mau. Ya, akhirnya ada syarat lain pakai email resmi rumah sakit, suruh email ke email nasabah. Tapi kan proses ini yang harusnya tidak perlu kan. Kalau di Manulife kan tidak perlu seperti itu saat ini kan. Jadi saya selalu sampaikan ya kalau kamu menurut kamu proses-proses panjang itu kamu telaten untuk ngejalani ya kamu bisa dapat premi lebih terjangkau ya ambil itu. Gitu. Tapi kalau kamu misalnya mau cari klaim leasing gampang, gak ribet-ribet, ya memang ya konsekuensinya premi ini lebih tinggi. Tapi kan kamu ya tinggal pilih yang mana orientasimu. Nah, kebanyakan kalau di saya hadapi objection seperti itu dan saya coba handling seperti itu, hampir semuanya ya mereka itu tetap pilihnya di Manulife. Gitu. Ya, ada harga, Ada harga. Iya. ada harga, ada barang ya. Jadi memang yang selama ini jadinya dibandingkannya hanya dari sisi premi aja, Bu. Dari sisi premi, betul. Ini istilahnya memang nasabahnya udah, kalau kemarin tuh kita sepakatnya ngomong ada trust ya, kok. Trust ya. Trust. Nasabahnya udah trust, Bu. Makanya berani kasih referensi lagi ke nasabah-nasabah yang berikutnya gitu. Jadi ya ibaratnya mungkin sekarang Komomo tinggal menunggu telepon dari nasabahnya ngasih referensi gitu ya. Aurai Heeh. Amin gitu ya, kok. Aminin aja. Nah, efek Jojo udah closing. kok kalau boleh tadi kan aktivitas untuk timnya ada, aktivitas untuk Komomo sendiri juga ada. Boleh nggak di-share gimana caranya manage waktunya?
yang diprioritaskan untuk aktivitas diri sendiri itu berapa persen dari aktivitas sepanjang minggu misalnya, atau 1 minggu fokus untuk aktivitas kegiatan untuk ketemu calon nasabah pribadi atau ketemu untuk calon rekrutan itu berapa lama dan dibandingkan dengan aktivitas untuk tim. Prioritasnya kayak gimana kok? Kalau di tim kita ya selama ini tidak pernah ada ketentuan kayak minggu ini fokusnya di rekrut atau prospek atau untuk tim atau penjual pribadi, tidak ada. Jadi kalau saya selalu sampaikan juga bahwa semua leader ini harus bisa dodolan. Kerjaannya ya cuman prospek. Lek menurut kamu ketemu prospek kan ndak iso di prospek ya harus direkrut. Karena direkrut juga nanti kerjaannya leader lagi ya dampingi untuk prospek lagi. Jadi kalau kita ini lama ndak bisa jual pribadi, ndak bisa prospek, ya gimana caranya kita mau dampingi agent untuk join visit kan. Jadi setiap leader di tim kita itu wajib harus bisa penjualan pribadi. Makanya kan Jojo kemarin bilang, oh berarti standarnya MDRT. Ya betul. Standarnya setiap leader di Harapan saya, Iya. kalau harapan saya, tapi kan ekspektasinya terkadang realitanya tidak seperti itu. Ya, kita juga tahu masing-masing setiap individu kan juga ada kesibukan. Ya saya tidak bisa paksakan mereka. Makanya saya tidak ada deadline-deadline khusus. Oh kamu saat ini harus apa? Misalkan harus rekrut atau harus fokus di tim, itu tidak ada. Intinya ya fokusnya terutama ya pastinya ya di tim dulu. Di tim dulu ya. Kalau misalkan tim butuh join visit terus benturan dengan saya, misalkan ada keperluan yang lain, ya saya lebih prioritasnya ya di tim dulu. Oke, prioritasnya di tim dulu. Tim dulu. Itu kalau misal pas memang tidak bisa sama-sama urgent, ya untungnya di timnya kita ini, di Bu Eni dan Pak David ini kan tidak ada hitung-hitungan ya. Jadi pas tidak bisa ya minta tolong ke siapa yang standby yang bisa dampingi. Jadi itu yang selalu jadi budaya kita ini, bahwa di tim kita ini tidak melihat bahwa oh kamu directnya Mumu, berarti tidak bisa minta tolong Pak David atau Bu Deborah, itu tidak ada seperti itu. Itu. Nah, itu yang mungkin yang membuat saya sampai selama ini juga kan merasa lingkungan kita ini nyaman ya. Itu. Terus apa ya, kalau yang lain lagi sih sebetulnya udah tidak ada ya cuy ya. Mungkin kalau saya mau tambahkan kegiatan di tim saya, mungkin selain itu kebetulan di Bu ini ya sebulan itu mesti ada kegiatan kayak table talk atau BOS ya. Ya. Kita fasilitasi dapat fasilitas dari kantor, support apa? Budget Ya budget itu ya kita pakai maksimal lah ya, dengan optimal juga supaya kalau kita ngajak orang untuk rekrut ya kalau udah ada subsidi ya kita bayar dewe toh. Lah ini ada sing bayari kok kamu malah tidak ada kegiatan. Ya. Engkau malah gak ono subsidi ini wis ditutup malah kamu mau bikin kegiatan ya. Ya biasanya sih itu yang dimaksimalkan gitu. Ya, termasuk memang timnya Bu Eni ini salah satu yang banyak mengundang pada saat customer gathering. Tuh ya. Jadi kadang sampai Bu Eninya ikut, sampai Ko David datang ya. Kenapa? Karena memang banyak timnya yang mengundang. Jadi memang mendampingi juga leadernya. Kenapa? Kasihan juga LP-LP-nya nanti pada saat ditanya sama yang diundang bingung juga jawabnya ya, karena mungkin masih agent-agent baru gitu. Jadi memang sampai istilahnya tuh semua turun membantu timnya. Karena memang memanfaatkan tadi ya fasilitas atau memang subsidi yang sudah dikasih sama perusahaan. Kenapa nggak dipakai gitu ya gue ya, kan lumayan daripada keluarin kos sendiri. Jadi memang rata-rata kalau ada BOS ataupun kayak ada CG, memang timnya Bu Eni secara keseluruhan, nggak cuma timnya Komomo, itu aktif ikut gitu ya, ngikutin anak-anaknya masuk ke dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, supaya balik lagi aktivitasnya tetap terjaga. Mungkin tadi kan saya bilang kadang aktivitas itu dilakukan oleh timnya sendiri, tapi kalau misalnya ada memang dari company satu Surabaya ada acara, ya diikutin aja kan ke sana, kan boleh ya. Semua udah tersedia, fasilitatornya ada, tempatnya ada, tinggal pastikan anak kita datang atau mengundang calon rekrut, mengundang calon nasabahnya ke acara-acara tersebut. Udah pakai wadah yang ada gitu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi udah enak aja karena memang difasilitasi gitu. Kok terakhir untuk teman-teman pesan dan kesan enggak ya?
tips and trick untuk mungkin gimana caranya untuk manage waktu dan manage timnya Komomo. Yaitu aku ini banyak kekurangan juga. Waktuku banyak nganggur. Nganggurnya Kan dia tapi di WA ya sama nasabahnya. Boleh tolong bikinkan ilustrasi, itu nganggurnya dia maksudnya ya Bapak jadi Ibu banyak ya. waktu kosong. Jadi mungkin ini ya. eh saya dulu ini kan sebelum di asuransi ini kan saya sebagai wira swasta ya, saya buka toko. Jadi selama menjalani usaha itu saya tahu keterbatasan diri saya di bisnis itu. Kalau ada saya sakit ya contoh ya, toko itu mau tidak mau harus tutup. Kalau tutup berarti dampaknya itu ya juga karyawan di toko saya juga ada dapat income. Nah, pada saat saya berjalan di bisnis asuransi ini, saya lihat itu bahwa di level LP itu sama halnya dengan apa yang saya jalani sebagai pemilik toko ya. Jadi kita kayak single fighter. Jadi pada saat saya waktu itu bisa promosi sebagai leader, justru istri saya ngobrak-ngobrak, saya harus ambil kesempatan itu. Karena saya tahu bahwa kalau saya sebagai LP saja, kalau saya sakit, saya tidak bisa ketemu klien, saya juga tidak dapat pemasukan. Ya kan? Nah, motivasi saya sebetulnya jadi leader itu ya karena uang. Saya kepengen kan penghasilan lebih lagi, lebih lagi. Salah satu caranya gimana? Ya saya harus jadi leader, saya harus naik. Katakan dengan omset yang sama di tahun yang berikutnya ya kan, tapi kalau dengan posisi yang berbeda pastikan income-nya juga tidak sama. Jadi salah satu solusi untuk meningkatkan income itu ya dengan cara ya promosi jadi leader. Nggak usah takut sih, karena saya terus terang ya juga awalnya nggak mau jadi leader itu, saya ini kan orangnya nggak suka yang administratif, rapi, nyatet gitu, enggak. Saya orang ini kerja nggak mau ruwet-ruwet kok. Mungkin kalau mau tahu ya tanya Tommy sama ini kadang ini yo, kamu mau gak nang kantor, gak di teko dia atau apa ya. Tapi saya sebetulnya ya masih lihat mereka ini gimana, ada aktivitas, enggak. Jadi ya mungkin ya pesan saya ya kalau memang teman-teman ada yang takut naik level lagi misalkan karena job desk yang tadi Cucu sampaikan ya gitu ya. Harus bikin ini dan ini ya wis jalani dulu aja. Karena dengan jadi level itu ya secara tidak langsung kan tetap kita harus personal selling kan. Tapi kan income kita sudah beda. Itu sih. Nanti belajarnya itu ya pada sudah di posisi ya misalkan dari BP ke SPP ya, ya belajarnya ya nanti pada saat jadi SPP. Jangan nunggu siapnya aja. Kalau kita tidak naik dari jadi SPP, tidak jalani SPP, gimana kita tahu problem di SPP itu apa? Tapi ya job desk-nya leader itu mau level apapun tetap satu ya harus bisa jualan. Ya, Gitu. harus tetap personal sellingnya Tetap tetap harus bisa jalan. jualan. Supaya bisa test the water ya, Ku. Tahu Ya, keadaan di luar, nanti nasabah penolakannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, supaya bisa tahu ya, Ku. Test the water dulu, lihat kalau dulu. jadi agent kan jual itu kan untuk bank nama kita sendiri ya. Iya. Tapi kalau jadi leader kan kita jualan untuk bank nama tim kita, orang-orang yang saya ajak. Jadi itu yang bisa mengasah keterampilan saya itu untuk terus melakukan penjualan. Jadi mungkin kalau bank nama saya sendiri sudah habis ya saya tetap mau latih penjualan ya caranya ya bantu eh, Agent. agent-agent untuk melakukan penjualan lagi. Oke, jadi nggak usah khawatir untuk naik level itu, ini sudah terbukti kok ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk naik lebih tinggi lagi karena nanti pada saat di level itu otomatis akan belajar hal yang lebih banyak lagi. Oke, saya buka satu pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan? Ada? Ada satu pertanyaan? Ada lagi? Pak Titus aman? Hah? Lagi dipanggil. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan, sudah Pak, kita akan memberikan token of appreciation untuk Komomo sebentar. Ya. Token of appreciation dari kami, tim manajemen untuk Pak Momo. Pak Titus silakan Pak untuk memberikan.
Oke, thank you Ko Momo untuk sharingnya. Semoga tambah sukses lagi di kedepannya. Pak Titus masih tetap di sini, Pak. Jangan kemana-mana. Ya, itu tadi sesi dengan Pak Momo ya. Kita udah dapetin banyak hal sharing dari yang disampaikan oleh Pak Momo. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan saat ini kita akan mendengarkan wejangan dari Bapak kita bersama ya. Pak Titus, Jangan. insight Pak, karena ini seri terakhir. Sorry Pak, pakai ini nanti boleh Pak. Ini adalah seri terakhir dari kelas ILP. Kita mau Pak Titus juga bisa bantu kita untuk apa aja sih yang kita perlu ambil dari 4 seri kelas ini. Seri ini Silakan ya. Pak. Ya, thank you, Jo. Bapak Ibu, 4 series ini dapat sesuatu? Dapat banyak, sedikit, atau belas? Gak dapat apa-apa. Ya, ini series terakhir, tapi saya juga berharap Jo mungkin ini akan ada lanjutannya, karena saya meyakini bahwa ini adalah momen untuk kita belajar satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu, kelas ini bukan kelas motivasi. Ini juga bukan kelas yang mungkin bisa membuat Anda seketika terus kemudian wah jadi lebih semangat. Enggak, tapi ini adalah kelas di mana kita para leaders itu bisa belajar dari leaders yang lain apa yang sudah dilakukan leaders yang lain dan mungkin kita bisa lakukan di tim kita. Pada prinsipnya kita semua itu enggak sempurna. Setuju enggak Bapak Ibu? Kita semua mau berapa lama pun Anda di sini masih terus perlu belajar. Sepakat dengan ini, termasuk saya. Ya, cuman hari ini saya nggak berkesempatan untuk lebih panjang karena ada meeting dan segala macamnya. Tadi saya sempat lihat Momo sedikit sharing mengenai time management ya, mungkin itu yang jadi pain point-nya Momo, tetapi Momo berusaha untuk bisa membuat itu menjadi lebih baik dan itu bagus menurut saya. Dan semoga Bapak Ibu dalam 4 series ini Bapak Ibu juga bisa belajar semuanya dari masing-masing pembicara dan mungkin tidak perlu semuanya tapi ada satu poin yang Anda bisa pakai dan implementasikan di dalam kita memanage tim kita. Ya, sekali lagi kita harus belajar terus-menerus Bapak Ibu karena belajar itu tidak boleh putus. Pada saat Anda merasa cukup, disitulah Anda langsung gagal. Tapi pada saat Anda merasa tidak cukup, disitulah Anda terus akan improve dan Anda bisa sukses untuk kedepannya. Ya. Dan saya berharap juga kelas ini tidak cukup sampai sini ya Jo ya. Jadi mungkin nanti bisa usul ke Metri juga bahwa kita perlu bikin kelas lanjutannya, entah apapun itu nama kelasnya, tapi ini adalah kelas untuk ya sama-sama kita saling menguatkan lah sesama leaders ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di setiap pertemuan itu selalu ada recordingnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar, mengulang lagi apa yang pembicara terdahulu sampaikan, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channelnya Region 2 Academy. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ, sekaligus bukan cuma series ini, tetapi juga Bapak Ibu bisa belajar yang lainnya. Ya, thank you Momo, sekali lagi tepuk tangan dong buat Momo ya. Bapak Ibu, tadi Momo di depan sini ada yang berubah nggak? Bapak Ibu kerasa nggak kira-kira apa? Hah? Perutnya makin kempes ya. Mestinya bikin series bagaimana caranya menguruskan berat badan dalam 3 bulan, Mo. Ya, 12 kilo loh turun. Bapak Ibu tahu nggak? 12 kilo turun dalam 3 bulan, itu luar biasa loh. Saya itu 2 tahun, Mo. Ya, Momo luar biasa. Saya 2 tahun nih kurus gini. Ya, tapi Momo 3 bulan. Baik, mungkin itu aja dari saya, Jo. Oke, thank you Pak Titus. Kita beri plus untuk Pak Titus. Sebelum pulang kita mau sama-sama foto bersama. Boleh yang di sebelah sana ke sini. C, foto bersama.